Sejak dari semulanya, Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata. Cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki, dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Allah Bapa melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara sekalian. Kini dan selamanya. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Begitu indahnya cinta, hingga setiap orang menginginkan dirinya dicintai dan mencintai. Keluarga membutuhkan cinta. Ketika pernikahan mulanya dibangun, cinta mewarnainya. Namun kala perjalanan hidup ini kita hadapi, di manakah cinta itu? Seringkali perselisihan, kebekuan, hambarnya kehidupan keluarga justru yang kita temukan. Kita terasa menjadi letih menjalani kehidupan ini. Betapa mudahnya kita menyakiti, betapa rentannya kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cinta. Oleh karena itu, melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, kita diajak untuk tidak hanya merasakan kembali gelora cinta. Tidak cukup pula kita hanya merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan pernikahan kita. Kita diajak untuk melatih kembali cinta yang kita miliki. Walaupun langkah hidup kita tertatih-tatih, cinta akan menguatkannya hingga pada kesudahan kita di dunia ini. Bagaimanapun pergumulan diri dan keluarga kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Hadirkanlah Dia dalam perjumpaan kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam keluarga, sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepadanya.
syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kehidupan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa pelanggaran kita, khususnya di tengah keluarga kita masing-masing, atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasihi. Kita memasuki doa-doa pribadi di dalam hati dengan menyesali segala dosanya. Bapa kami di surga, kami menyadari akan dosa dan kesalahan kami. Sering kami tidak bisa mewujudkan cinta kasih di tengah keluarga kami masing-masing. Kami saling menyakiti satu dengan yang lain tanpa kami sadari. Ampunilah Tuhan atas dosa-dosa kami. Dan Roh Kudus, mohon pimpinan-Mu agar setiap kami menyadari betapa Engkau bersedih apabila di setiap keluarga Kristen terjadi ketidakrukunan karena kami telah kehilangan kasih mula-mula. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menengok kembali kasih mula-mula yang Tuhan berikan pada kami ketika kami memulai membangun sebuah keluarga, di mana kami menjalani dengan penuh cinta dan saling menghormati, saling menghargai, saling menopang. Tetapi dalam perjalanan hidup kami, ketika badai hidup satu persatu menghantam kami, seringkali kami lupa, kami emosi, dan kami tidak terkendali. Kami tidak mau Tuhan, keluarga kami hancur. Oleh karena itu di momen bulan keluarga, kami mohon pimpinan-Mu, agar kami terus bisa menyampaikan dan menyemai cinta kasih-Mu di tengah keluarga kami. Terima kasih Engkau memberikan kekuatan pada kami semua, pada kami selaku ayah, selaku ibu, selaku anak-anak, dan selaku anggota keluarga. Inilah seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bila ku renung dosa mau padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang
kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kami siap saling mengampuni. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bagi Allah kita, bagi Allah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat kasih Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mohon hikmat sebelum kita belajar bersama-sama dari sebagian sabdanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, yang cinta kasih-Nya kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kami dengar-dengaran akan sabda-Mu. Namun kami menyadari betapa dangkalnya pemahaman kami atas sabda-Mu itu. Kami menyadari juga akan keterbatasan kemampuan kami untuk memahami sabda-Mu yang begitu agung. Oleh karena itu, Bapa Surgawi, kami perlu ditolong oleh Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang akan melayankan firman,
Berikan wibawa ilahi agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga seluruh jemaat yang mendengarkan, Tuhan memberkati agar boleh mendapatkan inspirasi yang terbaik dari sabda-Mu yang diberitakan. Berfirmanlah Bapa, sebab kami semua siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bacaan pertama dinyatakan dalam Imamat 19 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 15-18. Imamat 19 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 15-18. Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu kudus." Ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia, Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan tanggapan dinyatakan dalam Mazmur 1, dibaca secara litani. Mazmur 1 dibaca secara litani. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bacaan kedua dinyatakan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1-8. 1 Tesalonika 2 ayat 1-8. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya.
Demikianlah kami, dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat kekasih Kristus, pembacaan Injil Yesus Kristus dinyatakan dalam Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46. Injil Matius pasal 22 ayat 34 hingga 46. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Jemaat kekasih Kristus, dari Sinode GKJ memberikan judul pada minggu hari ini sebagai penutupan bulan keluarga adalah dengan tema melatih cinta. Saudara-saudaraku, bila judul khotbah di atas dijadikan sepucuk undangan, kira-kira demikian. Kepada seluruh keluarga-keluarga Kristen di Kabupaten Sragen, mengharap kehadiran seluruh anggota keluarga Kristen hari tanggal Minggu 25 Oktober 2020 mulai pukul 7 sampai selesai. Tempat di rumah masing-masing. Acara pelatihan cinta.
Sasaran seluruh anggota keluarga. Pelatih atau coach, kepala keluarga. Metode pelatihan bersaksi melalui tindakan nyata. NB, Inspirator Agung Yesus Kristus akan hadir di tengah pelatihan. Jemaat kekasih Kristus, bagaimana tanggapan saudara ketika menerima undangan ini? Semestinya kita bersukacita karena itulah yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan setiap keluarga. Mengapa? Penulis Mazmur pasal 1 bersaksi bahwa di dalam dunia ini hanya ada 2 pilihan jalan yang ditempuh oleh keluarga, yaitu menurut nasihat orang fasik atau menurut nasihat firman Tuhan. Dari Mazmur pasal 1 ini terinspirasi pujian untuk anak-anak sekolah minggu. Mungkin saudara-saudaraku yang pernah menjadi guru sekolah minggu atau dulu waktu sekolah minggu masih ingat akan pujian ini, kira-kira demikian. Di dalam dunia ada 2 jalan, yang satu lebar, yang satu sempit. Yang lebar berarti jiwamu mati, tapi yang sempit hidup bahagia. Inilah yang diajarkan para guru sekolah minggu, terinspirasi dari Mazmur ini, bahwa di dunia ini hanya ada 2 jalan, dan setiap orang, setiap keluarga harus memilih yang lebar atau yang sempit. Yang lebar dikatakan pemazmur adalah jalan menurut nasihat orang fasik, dan yang sempit adalah menurut nasihat firman Tuhan. Mana kira-kira yang saudara pilih? Saya percaya bahwa kita semua sepakat memilih jalan yang kedua, yaitu berjalan menurut nasihat Tuhan. Nah, jika kita sepakat untuk memilih jalan atas nasihat Tuhan, nasihat firman Tuhan, jika demikian kita mesti memperhatikan nasihat Rasul Yohanes yang dinyatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Demikian nasihatnya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi kita perlu memperhatikan dari nasihat ini yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi saudara-saudaraku, sudah menjadi kemestian bagi kita untuk belajar dan berlatih menebar cinta kasih, karena Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus selalu menebar cinta kasih. Saudaraku kekasih Kristus, dalam bacaan Injil kita tadi, kita diingatkan akan hukum kasih, yaitu kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama manusia. Inilah yang akan kita terus-menerus dan berkesinambungan kita latih. Kasih kepada Tuhan Allah mesti diwujudkan melalui cinta kasih kepada sesama.
Untuk itu kita perlu berlatih. Dan tempat yang paling tepat untuk berlatih cinta kasih ini yaitu di unit yang paling kecil, yaitu di sebuah keluarga. Di sanalah tempat paling tepat untuk berlatih cinta kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lantas bagaimana wujud pelatihan itu di tengah keluarga? Jelas bahwa semua anggota keluarga ikut ambil bagian dan berperan dalam pelatihan cinta ini. Suami berlatih terus mencintai istrinya sebagaimana Kristus mengasihi umatnya. Ini ukurannya. Dan kita sadari bahwa kita masih jauh dari cinta kasih Kristus kepada umatnya. Oleh karena itu kita terus berlatih. Ingat, saudara-saudaraku, salah satu status kita, panggilan kita adalah menjadi murid Kristus. Apa tugas seorang murid? Adalah mendengar, belajar, dan berlatih agar apa yang disampaikan oleh sang guru bisa dilakukan oleh murid. Demikian juga dengan kita semua, para keluarga-keluarga murid-murid Kristus. Kita terus menerus dan berkesinambungan mendengarkan sabdanya, belajar dan berlatih. Demikian juga di dalam keluarga tidak hanya suami yang harus berlatih. Istri juga harus berlatih mencintai suaminya seperti umat mengasihi Kristus. Demikian juga orang tua belajar mencintai anak-anaknya sebagaimana Bapa mengasihi anak-anaknya. Demikian juga untuk anak-anak juga terus berlatih menghormati orang tuanya sebagaimana juga jemaat menghormati Bapa surgawi. Lantas timbul sebuah pertanyaan, sampai kapan pelatihan ini dilakukan? Kira-kira menurut saudara sampai kapan? Benar. Selama hayat masih di kandung badan. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Berarti kita terus berlatih dan berlatih sehingga cinta kasih kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu saudaraku, kita perlu mohon pimpinan Roh Kudus agar setiap keluarga kita dimampukan untuk mewujudkan cinta kasih itu kepada sesama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kemudian untuk mewujudkan cinta kepada Tuhan? Sebenarnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini kita diberikan sebuah berkat, yaitu waktu berkumpul dengan keluarga. Di mana sebelum pandemi sangat susah untuk zaman sekarang. Bapak bekerja, ibu juga bekerja, anak-anak sekolah, nyaris tidak pernah bertemu bersama. Bahkan untuk
makan bersama dalam 1 minggu 1 kali sesuatu yang sulit. Karena semuanya punya kepentingan. Semuanya sibuk. Tetapi saudaraku, justru di tengah pandemi ini, Tuhan memberikan waktu untuk setiap keluarga untuk bertemu. Nah, disinilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk membangun altar di tengah keluarga. Melalui persekutuan doa keluarga, di mana setiap orang mengambil bagian di tengah-tengah keluarga tersebut. Bisa dilakukan secara tersendiri, tetapi juga bisa dilakukan bersama-sama ketika sebelum bersantap bersama. Entah itu pagi, siang, atau malam. Sebelum bersantap bersama-sama menerima berkat jasmani, keluarga ini berkumpul, berteduh. Ayah bisa membacakan renungan. Kemudian ibu bisa memimpin pujian. Anak-anak bisa bermain musik. Saudaraku, alangkah indahnya kalau altar keluarga bisa diwujudkan. Dan ini memungkinkan karena sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan pada setiap keluarga untuk membangun altar ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita mendapatkan nilai-nilai rohani di dalam masa pandemi ini, di mana kita dianjurkan untuk menjaga protokol kesehatan. Salah satunya adalah pakai masker. Ada nilai positif untuk ini, di samping untuk mencegah corona. Kira-kira menurut saudara, nilai positif apa ketika kita harus pakai masker? Keluar dari rumah pakai masker. Setiap pertemuan pakai masker. Kira-kira ada pelajaran apa, saudaraku? Benar. Jadi saudaraku, dengan pakai masker, dengan bahasa lain, mulut kita dibatasi untuk tidak banyak ngomong. Tetapi justru sekarang diberikan kesempatan telinga kita yang bekerja untuk lebih banyak mendengar. Dan tentunya mendengar firman Allah. Supaya kita, murid-muridnya ini, semakin bisa mewujudkan cinta kasih itu. Menebar cinta kasih itu. Dimulai dari keluarga terdekat. Saudaraku, kalau kesempatan ini diambil dan keluarga membangun altar, saling mengasihi, saling menghormati, saling menopang, setiap hari bisa berganti-ganti yang membacakan firman, yang memimpin pujian, yang memimpin doa, alangkah indahnya. Dan kalau ini terus dilakukan, sekalipun mungkin awal-awalnya sulit, tapi lama-lama ketika terus dipaksakan, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan secara tidak sadar, altar keluarga ini menjadi budaya di setiap keluarga Kristen. Dan apabila ini terjadi, saudaraku, percayalah, ketika nanti saatnya elang-elang muda ini, Raja Wali muda ini keluar dari sarang, mereka pun akan menebarkan cinta kasih dimanapun mereka berada. Dan suami istri yang ditinggalkan anak-anaknya tidak lagi kesepian, karena mereka telah menghidupi cinta kasih itu di tengah keluarga. Mereka telah berlatih selama masa pandemi. Demikian juga anak-anak yang keluar dari keluarga. Tentu mereka akan menjadi sebuah kebiasaan untuk menebar
cinta kasih ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah janji Tuhan. Kalau ini dilakukan, yaitu menebar cinta kasih, berjalan menurut petunjuk Tuhan. Kesaksian Pemazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 dinyatakan demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku mau menerima janji Tuhan ini? Lakukanlah cinta kasih dan altar keluarga. Selamat berlatih menebar cinta kasih. Selamat mengakhiri bulan keluarga. Tuhan memberkati setiap keluarga kita. Amin. Pada jemaat diberikan kesempatan untuk hening sejenak. Dipersilakan. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan dengan penuh sukacita lagu Ku Percaya Allah Bapa. Ku percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar, kali langit maupun bumi, segenap dunia yang besar. Oleh rahmat-Nya ku ada, pengharapanku teguh, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Ku percaya Yesus Kristus, Dia anak tunggalnya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang menderita sengsara, mati dan dikuburkan, bangkit lalu naik ke surga, memerintah selamanya. Ku percaya dan ku mohon Roh Kudus kesungguhan, yang memberi pada gereja hidup dan persatuan. Usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci, biar gereja bersekutu dengan iman yang jernih. Mari saudaraku, kita menyatukan hati di dalam doa syafaat. Saya hantarkan. Segala puji, hormat dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi, Allah yang penuh dengan cinta kasih, yang cinta kasih-Nya sangat nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas pengorbanannya sebagai wujud cinta kasih itu kami ada.
gerejamu ada, dan kami semua merasakannya. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk sabdamu. Ajar kami terus berlatih, dan berlatih. Menebar cinta kasih. Sehingga dimanapun kami berada, kami selalu hadir membawa damai dan berkarya membawa sejahtera. Karena seluruh tindakan kami dasari dengan cinta kasih dari Tuhan. Allah sumber kehidupan, kami terus berprihatin atas negeri kami Indonesia yang kami cintai ini, di mana badai corona hingga saat ini belum berakhir. Pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa. Oleh karena itu Tuhan berkati agar segala usaha pemerintah ini juga didukung oleh pemerintah daerah melalui kabupaten, kecamatan, bahkan sampai ke desa-desa. Dan semua upaya pemerintah dengan protokol kesehatan ini sungguh-sungguh akan menghindarkan masyarakat terkena corona ini. Bapak, kami berdoa untuk mereka yang terdampak dari corona ini. Baik mereka yang masih terbaring sakit, tolonglah Tuhan, supaya mereka terus berpengharapan. Di antara mereka mungkin ada anak-anak Tuhan. Kiranya mereka terus menaruh harapannya pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati melalui para medis, tangan Tuhan yang penuh mukjizat menjamah mereka, sehingga mereka mendapatkan pemulihan. Demikian juga bagi keluarga-keluarga yang terdampak ekonominya karena peristiwa pandemi ini. Tolonglah ya Allah, supaya mereka tetap bertekun di dalam bekerja dan tetap bersandar pada Tuhan. Karena hidup anak-anak Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan mencukupkan. Allah sumber kehidupan, kami mohon berkat-Mu untuk jemaat-Mu di GKJ Sragen ini Tuhan, yang sampai sekian lamanya karena mempertimbangkan kondisi yang belum memungkinkan terpaksa harus beribadah secara virtual. Tapi biarlah ini tidak mengurangi mereka kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan dan kerinduan untuk bersekutu bersama-sama. Allah sumber kehidupan, Tuhan memberkati setiap keluarga yang sedang bergumul, yang Tuhan lebih mengerti pergumulan setiap keluarga. Biarlah di bulan keluarga ini mereka diingatkan kembali akan panggilan Tuhan, bahwa setiap keluarga memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan. Selain beribadah, juga mempersembahkan hidup mereka, mewujudkan cinta kasih di tengah-tengah keluarga maupun di mana mereka bekerja. Allah sumber kehidupan, oleh karena itu hadirlah di tengah-tengah setiap pergumulan keluarga ini, baik mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang pemulihan, mereka yang sedang mencari pendamping hidup, mereka yang bergumul untuk merindukan hadirnya momongan di tengah-tengah keluarga. Demikian juga bagi kalangan muda yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan, Engkau Allah sumber kekuatan kami, Engkau Allah tempat kami mengadu. Jangan biarkan saudara-saudaraku ini tenggelam dalam keputusasaan. Berkatilah agar mereka terus bersandar dan percaya. Di samping mereka terus melangkah bahwa Tuhan akan menuntun. Tuhan pada saatnya, saat yang tepat, saat yang terindah akan memberikan solusi yang terbaik. Bapak yang makasih, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, para majelis, baik penatua, diaken, demikian juga
beliau Ibu Pendeta Yemima Widi, Tuhan memberkati dalam pelayanannya yang telah ditetapkan oleh rapat-rapat majelis. Kiranya melalui pelayanan ini seluruh jemaat tetap terpelihara imannya dan mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Allah sumber kehidupan, oleh karena itu sepenuhnya seluruh jemaat kami serahkan kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami terus memohon berkat-Mu untuk Kabupaten Sragen yang kami cintai ini, di mana telah dirancang pada tanggal 9 Desember nanti akan diadakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Tuhan, jangan tinggalkan Kabupaten Sragen. Kiranya siapapun yang nanti akan terpilih oleh Tuhan melalui suara rakyat, termasuk suara anak-anak Tuhan, sebagai warga negara yang baik, menggunakan hak suaranya, sehingga nanti akan terpilih seorang pemimpin yang akan memimpin Kabupaten Sragen ini 5 tahun yang akan datang. Biarlah siapapun itu adalah pribadi yang takut akan Tuhan, yang berani bekerja sama dengan segala golongan, dengan seluruh lapisan masyarakat, sehingga sungguh-sungguh bisa mewujudkan Sragen yang asri, sebagaimana cita-cita luhur dari bumi Sukowati ini. Oleh karena itu Tuhan, pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kami serahkan pada Tuhan. Sekali lagi biarlah anak-anak-Mu di Kabupaten Sragen ini sungguh-sungguh menggunakan hak suaranya untuk ikut ambil bagian, untuk menentukan kepemimpinan 5 tahun yang akan datang. Kami serahkan semua ini ke tangan-Mu. Ada banyak doa-doa yang akan kami serukan Tuhan, namun keterbatasan kami, kiranya Roh Kudus yang akan menyempurnakan seluruh doa-doa kami ini, yang kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung kami, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Kolose 3 ayat 17. Firman Tuhan akan kita baca bersama-sama dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku ya Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Bapa yang di dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, saat ini kami sudah menerima firman-Mu Tuhan, untuk kami lebih lagi belajar mengasihi Engkau, dengan cara mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi keluarga kami, dan orang-orang yang butuh belas kasihan kami Tuhan. Bila firman-Mu belajar kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami juga membawa persembahan. Tidak seberapa Tuhan, namun ini dengan hati kami yang tulus dan ikhlas Tuhan. Terimalah, kuduskanlah. Biarlah persembahan-Mu ini Tuhan berguna dan bermanfaat untuk pelebaran kerajaan-Mu di gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, buat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Walaupun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, namun kami percaya firman-Mu berkarya di dalam pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih
memanjatkan kepadamu. Saudaraku, marilah kita akhiri ibadah penutupan bulan keluarga saat ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Kami menjadi saksinya, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin.